Kisah dimulai di suatu tempat di kota San Francisco, sekelompok orang berkumpul di gang untuk pertarungan robot. Juara bertahan Yama menghancurkan robot lawannya dan menantang siapapun untuk melawannya. Memasuki arena adalah anak jenius berusia 14 tahun, Hiro Hamada, dengan robot kecil yang membuat semua orang tertawa. Hiro membayar biaya masuk dan bertarung melawan robot Yama, di mana robot Yama memecahkan robot Hiro menjadi 3 bagian. Hiro membayar untuk pertandingan ulang dan kemudian menunjukkan apa yang sebenarnya bisa dilakukan robotnya. Robot itu memperbaiki dirinya sendiri dan berhasil membongkar robot Yama. Hiro mengumpulkan kemenangannya, tetapi Yama yang marah mengancamnya dengan anak buahnya. Datang untuk menyelamatkan adalah kakak Hiro, Tadashi, Daniel Henny, dengan motornya. Tadashi membawa Hiro keluar dari sana, tetapi mereka berdua ditangkap karena Hiro bertaruh pada pertarungan robot. Mereka dibebaskan oleh Bibi Chas. Dia marah pada mereka dan membawa mereka kembali ke rumah mereka, yang berada tepat di atas kafe yang dia kelola. Kita mengetahui bahwa dia telah merawat mereka selama 10 tahun setelah orang tua mereka meninggal. Tadashi bertanya pada Hiro apa yang akan dia lakukan dengan hidupnya, karena Hiro lulus SMA pada usia 13 tahun. Tadashi kemudian membawa Hiro ke suatu tempat. Keduanya pergi ke Institut Teknologi San Francisco, kampus Tadashi. Dia memperkenalkan Hiro kepada teman-teman penemunya yang jenius, Go Tomago, yang telah menciptakan sepeda motor dengan roda elektromagnetik, Wasabi, yang bekerja dengan laser plasma, Honey Lemon, gadis ceria yang menciptakan gelembung asap ungu besar, dan Fred, yang hanya menjadi maskot sekolah tetapi memiliki minat besar pada sains. Tadashi membawa Hiro ke sebuah ruangan dan menempelkan lakban di lengan Hiro lalu mencabutnya. Hiro berteriak kesakitan, yang mengaktifkan penemuan Tadashi, robot perawatan kesehatan bernama Baymas. Baymas menilai tingkat rasa sakit Hiro dan menggunakan sesuatu untuk menghilangkan rasa sakitnya. Baymas dinonaktifkan saat Hiro mengatakan dia puas dengan hasilnya. Profesor Tadashi, Robert Chalakhan masuk. Hiro mengenalinya dari studi dan penelitiannya, yang menginspirasi Hiro untuk mengejar pendidikan di sekolah ini. Tadashi memberitahu Hiro bahwa cara yang baik untuk masuk ke sekolah adalah dengan mengesankan Chalakhan dengan menyajikan sebuah penemuan untuk pameran di sekolah. Hiro mulai mengembangkan ide-ide tetapi frustrasi karena tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Tadashi menginspirasi Hiro untuk melihat proyek dari sudut yang berbeda. Setelah menghabiskan banyak waktu bekerja dengan Tadashi dan teman-temannya, penemuan terbaru Hiro siap. Malam pameran tiba. Hiro, Tadashi, dan teman-temannya membawa beberapa tong ke dalam ruangan. Hiro sangat tegang tetapi Tadashi menginspirasi dia untuk tetap tenang. Hiro memperlihatkan penemuannya kepada Chalakhan dan semua orang, mikrobot. Dia mengambil satu, dan ratusan lainnya tumpah dari tong. Menggunakan headband neurotransmitter, Hiro bisa mengendalikan mikrobot untuk melakukan apa saja. Semua orang tercengang. Setelah pertunjukan, Hiro didekati oleh Alistair Gray, kepala Cray-Tech. Dia tertarik untuk membeli mikrobot, tetapi Hiro mengatakan bahwa mereka tidak dijual. Chalakhan kemudian memberikan amplop kepada Hiro untuk mengundangnya mendaftar kelas. Di luar, Hiro berterima kasih kepada Tadashi karena membawanya ke sekolah itu. Tadashi meyakinkan Hiro bahwa dia percaya padanya. Tiba-tiba, terdengar teriakan orang-orang. Hiro dan Tadashi berlari kembali ke gedung untuk melihatnya terbakar. Tadashi mendengar bahwa Chalakhan masih di dalam. Tadashi berlari masuk, dan beberapa saat kemudian, terjadi ledakan. Hiro kemudian memanggil kakaknya. Sebuah peringatan diadakan untuk Tadashi dan Profesor Chalakhan. Teman-teman Tadashi pergi ke rumahnya untuk menghibur Hiro dan Chas. Hiro hanya tinggal di kamarnya, depresi. Setelah beberapa lama, Hiro masih berada di kamarnya berkabung atas kematian kakaknya. Dia mengambil robot kecilnya dan sebuah bagian jatuh di kakinya. Dia berteriak kesakitan, dan Baymas diaktifkan kembali. Dia mencoba merawat rasa sakit Hiro, tetapi Hiro mengatakan dia baik-baik saja. Baymas memperhatikan mikrobot terakhir Hiro bergerak di dalam wadahnya. Baymas memutuskan untuk mengikuti arahnya, membawanya keluar ke jalanan. Hiro mengejarnya hingga mereka sampai di sebuah gudang. Di sana, mereka menemukan bahwa mikrobot mencoba bergabung dengan ribuan mikrobot lainnya yang dibangun oleh seseorang. Mikrobot ini kemudian bergabung dan mencoba menyerang Hiro dan Baymas. Hiro berlari dengan Baymas keluar dari sana.
Dia melihat seorang pria dengan topeng kabuki yang memanipulasi mikrobot mendekati mereka. Hiro mendorong Baimas keluar jendela, turun bersamanya. Baimas menangkap Hiro dan mereka mendarat dengan selamat. Hiro berlari ke kantor polisi dengan Baimas untuk melaporkan insiden ini, tetapi petugas kesulitan mempercaya ceritanya. Dia berlari pulang dengan Baimas dan memutuskan bahwa mereka harus menangkap penjahat bertopeng itu. Baimas setuju karena dia berpikir itu akan memperbaiki kondisi emosional Hiro. Hiro membuat pakaian serat karbon untuk Baimas dan menggabungkan serangkaian teknik bertarung ke dalam chip yang ditempatkan Hiro di port akses Baimas, tepat di sebelah chip perawatan kesehatan yang pertama kali dibuat Tadashi untuk Baimas. Hiro dan Baimas mengikuti mikrobot lagi ke pelabuhan kota untuk menemukan mikrobot lainnya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka diikuti oleh sebuah mobil. Di mobil ini ada Go-Go, Wasabi, Hani, dan Fred, yang semuanya dihubungi oleh Baimas saat dia menganggap Hiro dalam keadaan emosional yang buruk dan membutuhkan dukungan teman-teman. Mereka diserang oleh penjahat bertopeng, yang menggunakan mikrobot untuk melemparkan peti raksasa kepada mereka. Hiro memerintahkan Baimas untuk melawan, tetapi penjahat itu melempar Baimas ke udara. Mereka semua melompat ke dalam mobil dan Wasabi mengemudi pergi sementara penjahat mengejar mereka. Wasabi mengemudi terlalu hati-hati, berhenti di lampu merah dan sebagainya, jadi Go-Go mengambil alih kemudi dan menghindari mikrobot. Mereka berhasil melarikan diri dari penjahat, tetapi mereka berakhir dengan mengemudi ke sungai. Baimas menarik mereka semua ke permukaan. Fred membawa mereka ke rumahnya untuk berlindung, yang ternyata adalah sebuah mansion besar milik orang tuanya. Di kamarnya terdapat koleksi besar patung monster, komik, dan action figure. Sambil melihat melalui komik, Fred menyimpulkan bahwa penjahat bertopeng itu pasti Alistair Cree, yang mungkin telah memulai kebakaran di sekolah untuk mencuri mikrobot Hiro. Baimas kemudian mengungkapkan bahwa dia memindai penjahat di pelabuhan, yang berarti mereka memiliki jejaknya. Hiro kemudian merencanakan untuk meningkatkan bukan hanya Baimas, tetapi juga keempat temannya. Rencananya adalah mendapatkan topeng penjahat itu karena dia mungkin menyembunyikan headband neurotransmitter di bawahnya. Hiro membuat pakaian untuk mereka dan membuat senjata untuk mereka saat mereka berlatih mengambil topeng dari kepala pelayan Fred, Heathcliff. Hani memiliki bola-bola tungsten carbide yang menghasilkan busa dan mengeras untuk menjebak penjahat, Go-Go memiliki rollerblade elektromagnetik dan cakram, Wasabi memiliki laser di lengannya, dan Fred memiliki kostum monster yang bisa melompat tinggi dan menyemburkan api. Hiro membuatkan kostum untuk dirinya sendiri, dan kostum baru untuk Baimas yang bisa terbang dan memiliki tinju roket. Dia menguji kostum ini pada Baimas, dan mereka terbang melintasi kota. Baimas menentukan bahwa tingkat emosi Hiro meningkat. Keduanya duduk tinggi di atas kota, dan Baimas memindai semua orang di kota. Dia menemukan makhluk hidup yang cocok dengan penjahat di sebuah pulau jauh dari kota. Baimas menerbangkan mereka ke pulau tersebut. Mereka menemukan laboratorium yang ditinggalkan dengan mesin yang rusak. Mereka menemukan rekaman di komputer yang menunjukkan Cree dan ilmuwan lainnya memamerkan dua portal yang mereka buat untuk menggunakan teleportasi. Seorang wanita bersiap di dalam POD untuk melalui portal pertama. Seorang ilmuwan memberitahu Cree bahwa dia melihat ketidakberaturan, tetapi Cree mengabaikannya. Wanita itu masuk ke portal, dan kemudian portal menjadi tidak stabil. Portal kedua menutup, menjebak wanita itu di dalamnya sementara para ilmuwan terpaksa mematikan portal ketika mulai menyedot segalanya. Mereka menyimpulkan bahwa Cree adalah penjahat bertopeng dan dia ingin mencuri mikrobot Hiro untuk membangun kembali portal, tepat ketika penjahat itu menyerang mereka. Menggunakan kostum mereka, mereka mencoba menangkapnya, tetapi Hani secara tidak sengaja terkena salah satu cakram Go-Go, yang membuat Go-Go terpeleset pada salah satu bola carbide Hani. Fred dan Wasabi bertabrakan satu sama lain saat penjahat itu melempar mereka. Baimas menerbangkan Hiro cukup tinggi sehingga Hiro bisa menjatuhkan penjahat itu ke tanah dan melepas topengnya. Ketika dia berbalik, dia ternyata adalah Profesor Chalaghan, hidup dan sehat. Dia memberitahu Hiro bahwa dia mengambil neurotransmitter dan menggunakan mikrobot untuk melindungi dirinya dari ledakan. Hiro memberitahunya bahwa Tadashi kehilangan nyawanya mencoba menyelamatkannya, dan Chalaghan berkata bahwa itu adalah kesalahannya. Dipenuhi kemarahan, Hiro memerintahkan Baimas untuk menghancurkan Chalaghan.
Karena Baymas tidak diprogram untuk ini, Hiro melepaskan chip perawatan kesehatan dan meninggalkan chip bertarung, membiarkan Baymas menyerang Chalaghan. Keempat temannya mencoba menghentikan Baymas hingga Hani membuka port akses dan memasukkan chip perawatan kesehatan kembali ke tempatnya, tepat saat Chalaghan melarikan diri. Keempatnya terkejut dengan tindakan Hiro, dan dia dengan marah menyuruh Baymas untuk terbang keluar dari sana. Hiro kembali ke rumah dengan Baymas untuk memperbaiki pemindainya dan menemukan Chalaghan. Dia kemudian mencoba untuk melepas chip perawatan kesehatan lagi, tetapi port akses tidak mau terbuka. Baymas mengatakan pada Hiro bahwa Tadashi tidak akan menginginkan ini, tetapi Hiro berteriak bahwa Tadashi sudah pergi. Baymas meyakinkan Hiro bahwa Tadashi ada di sini. Dia menyalakan layar di dadanya yang menunjukkan rekaman ketika Tadashi mendokumentasikan pembuatan Baymas. Setelah 83 percobaan gagal, percobaan ke-84 berhasil, dan Tadashi sangat senang saat Baymas berfungsi penuh. Dia mengatakan dia tidak sabar untuk menunjukkan kepada Hiro dan bahwa Baymas akan mengubah hidup. Hiro meneteskan air mata dan memeluk Baymas. Keempat temannya kembali, mereka dibawa kembali dengan helikopter oleh Heathcliff, dan mereka semua memeluk Hiro. Mereka setuju untuk mendukung Hiro dan menangkap Chalaghan dengan cara yang benar. Hani memberikan Hiro jump drive yang mereka temukan dengan lebih banyak rekaman. Tepat setelah portal ditutup, Chalaghan terlihat berlari marah menuju Krei. Tepat sebelum wanita itu masuk ke dalam POD, Chalaghan memeluknya. Hiro menghentikan video dan memperbesar helmnya, menunjukkan nama Chalaghan. Mereka menyadari bahwa wanita itu adalah putri Chalaghan, Abigail, dan ayahnya ingin balas dendam pada Krei. Krei mengadakan acara di gedung perusahaannya, di mana Chalaghan datang dan mulai menyerang dengan mikrobot. Dia kemudian membuat ulang portal, yang perlahan menghancurkan gedung Krei sebelum dia berencana untuk melemparkan Krei ke dalam portal. Para pahlawan tiba tepat waktu untuk melawan. Chalaghan menggunakan mikrobot untuk menyerang teman-teman Hiro, sementara Hiro terlempar dari Baymas dan hampir tersedot ke dalam portal. Dia meminta teman-temannya untuk melihat ini dari sudut lain, seperti yang ditunjukkan Tadashi. Keempatnya menggunakan senjata mereka untuk membebaskan diri dari mikrobot. Baymas kemudian menyelamatkan Hiro. Hiro menyuruh mereka untuk mengirim mikrobot melalui portal sehingga Chalaghan tidak memiliki apapun untuk melawan mereka. Mereka berhasil melakukannya, meninggalkan Chalaghan dengan tangan kosong. Dia hampir tersedot ke dalam portal, tetapi Baymas menangkapnya. Portal jatuh ke tanah dan masih aktif. Baymas kemudian mengatakan bahwa dia mendeteksi makhluk hidup yang datang dari portal, dan itu adalah seorang wanita dalam tidur hiper. Abigail masih hidup, dan Hiro mengendarai Baymas melalui portal untuk menyelamatkannya. Mereka menemukan potnya di tengah puing-puing dari gedung Krei, dan mereka menariknya ke portal. Namun, sebuah puing raksasa menghantam armor Baymas, meninggalkannya hanya dengan setengahnya. Roket pendorongnya mati, dan dia tahu dia tidak bisa mengeluarkan mereka semua. Baymas mengatakan pada Hiro bahwa dia bisa mengirim dia dan Abigail kembali, tetapi Hiro harus mengatakan bahwa dia puas dengan perawatannya. Hiro tidak ingin kehilangan Baymas juga, tetapi Baymas meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hiro dengan air mata memeluk Baymas dan mengatakan bahwa dia puas dengan perawatannya. Baymas melepaskan tinju roket untuk mendorong Hiro dan Abigail melalui portal, sementara Baymas melayang pergi. Hiro dan Abigail keluar tepat sebelum portal meledak. Abigail bangun dan dibawa ke rumah sakit, sementara Chalaghan ditangkap. Dia terlihat malu, mengetahui dia masih mungkin tidak akan pernah bisa bertemu putrinya lagi. Kota mengakui keberanian mereka, tanpa mengetahui identitas asli mereka. Go-Go, Wasabi, Hani, dan Fred berkumpul di kafe cas bersama Hiro. Di kamarnya, Hiro meletakkan tinju roket, ketika terbuka dan mengungkapkan bahwa chip perawatan kesehatan masih di tempatnya. Menggunakan ini, Hiro membangun kembali Baymas persis seperti yang dibuat Tadashi. Mereka berdua berpelukan. Hiro menutup film dengan suara mengatakan bahwa seperti yang Tadashi inginkan untuk membantu orang, dia dan teman-temannya sekarang akan melakukan hal yang sama. Mereka berkumpul dalam kostum mereka, bersama Baymas, untuk bergerak sebagai Big Hero 6.